Win Cibiru. Oh, itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang Ibu, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nini Sulianti, Esos MM selaku Kasih Esos Kelurahan Pajajaran. Yang saya hormati Ibu Yulia selaku Pengurus KB Kelurahan Pajajaran. Dan yang saya hormati pemateri kita siang kali ini yaitu ada Kak Bahat Pratama dan Kak Hana Pertiwi sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan tak lupa kepada seluruh peserta kegiatan Bina Keluarga Remaja yang saya banggakan dan yang saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyuluhan dengan tema pencegahan perilaku beresiko pada remaja melalui komunikasi asertif. Baik, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membersihkan waktu, langsung saja kita untuk memasuki acara pertama, yaitu ada sambutan sekaligus pengantar kegiatan oleh Kasih Kesos Kelurahan Pajajaran kepada Ibu Nini Widanisi, Eksos MM. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang saya banggakan juga ibu-ibu, orang tua remaja melihat remajanya pada sekolah gitu ya. Jadi biarkanlah nanti ibu-ibu ini yang menjelaskan kepada anak-anaknya apa yang akan disampaikan, apa yang nanti didapat dari sosialisasi BKM ya, Bina Keluarga Remaja ya. Sebenarnya ini yang harus di sini tuh koordinator KB kecamatan ya, Bu Sofi. Cuman Bu Sofi itu ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi nengelin tadi, Bu, nanti jam 2 di Sedap Malam ya, di RW 8. Oke lah gitu. Kebetulan hari ini saya juga tidak ada kegiatan pokbang. Tadi cuma pertemuan rutin PKK, jadi alhamdulillah bisa hadir. Sekali lagi saya harap apa yang nanti akan disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa kita ini dapat dipahami, dapat disampaikan kembali kepada remaja yang ada di RW 8 ya. Jadi Ibu tidak menyampaikannya tidak hanya ke anak Ibu, tapi ke teman-temannya juga, ke tetangga-tetangga juga yang ada anak-anak remajanya. Itu mungkin Bu ya, minta tolong kerjasamanya. Jadi nanti apa yang akan disampaikan itu tersampaikan ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bina Keluarga Remaja di RW 8 ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nini Widanisi, Esos MM atas sambutan dan arahannya. Ibu semua, sebelum kita memasuki acara intinya,
Aku ada ice breaking sebentar ya. Nanti kalau misalkan ditanya, Bu gimana kabarnya? Nanti Ibu jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Gitu ya Ibu? Ya. Bisa? Bisa. Ibu-ibu semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, acara yang selanjutnya yaitu acara inti kita ya pada siang kali ini, yaitu ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu ada Kak Farhan Pratama selaku mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan menyampaikan materi dengan topik permasalahan dan perilaku beresiko kepada remaja. Kepada Kak Farhan Pratama, waktu dan tempat saya persilakan. Oh iya, Buka bersama dulu ya. buka bersama dulu. Pakai 0,5 A. Ya, Berdiri. Berdiri. Jadi ada yang duduk, ada yang berdiri. Berdiri bagian depan. Udah ke bawah sama ke belakang. Iya. Ya yang depan lah duduk aja. Ibu, enggak usah ke aja. Santai. Sini aja. Ke bawah dah. Nanti dikasih fotonya. Neng, sini aja. Nanti dikirim lewat Teh Uli. Ke bawah kan semua? Bawa Bu. Oke. Ada 2, 3 ya? Satu, dua, tiga. Semangat. Satu, dua, tiga. Nyerang yuk. Nah, gitu padahal jagoannya KB. Dua, tiga. Salam genre, salam genre. Oh, Giro Wes. Satu, dua, tiga. Dah, Neng. Cukup. Hei, ini ikut duduk ya? Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebelumnya yang mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Pratama, mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5. Dan mohon izin juga ya kepada ibu-ibu semua, karena kan saya kalau misalkan duduk itu kayaknya gak bakalan terbaca juga PowerPoint-nya. Jadi mohon izin untuk berdiri untuk menyampaikan materinya. Oke, ibu-ibu. Nah, sebelumnya mungkin ibu-ibu enakan kene nyarios ngaku bahasa Sunda, tapi bahasa Indonesia ibu. Kami es campur di sekolah kedua lah. Bahasa Indonesia sama bahasa Sunda siap ibu. Kalau dikombinasikan nyambung bahasa Sunda sama bahasa Indonesia. Siap ibu. Nah, ayeuna atanapi pada hari ini, insya Allah di sini bersama saya bersama rekan saya Hana akan menjelaskan ataupun sedikit memaparkan hasil daripada apa yang kami pelajari di perkuliahan. Kebetulan di perkuliahan kami itu belajar tentang mata kuliah penyuluhan KB. Ada mata kuliahnya penyuluhan KB, dan target kami ataupun sasaran kami itu adalah kepada BKR ataupun Bina Keluarga Remaja. Nah, yang akan disampaikan pada hari ini itu berkaitan dengan masalah-masalah tentang remaja. Nah, kayak gini Bu, kita pernah berpikir tuh Bu,
Kayak misalkan kenaon sih itu remaja teh remaja zaman sekarang bisa diaturna susah diaturna teh ayo we main HP kamu misalkan main HP kadang kabumina kiraha gitunya ayo we di luar wae terang-terang di bumi teh nyampak sekolah. Nah jadi kenaon sih gitu aya permasalahan gitu teh katakan simpuring gitunya habis sarang anak jadi dia bade memaparkan tentang masalah-masalah remaja. Solusi nama merengkenya dipaparkan lebih jelas nama kuana ari simpuring mah lebih ke arah menjelaskan kunaon penyebab remaja dia bisa melakukan perilaku penyimpangan. Nah untuk bilang mindari misalkan aya pergaulan bebas kan zaman ayeuna mah tah kumaha carana kurang supaya bisa menjaga anak-anak remaja itu terhindar dari penyimpangan itu. Mari sakitu di dia simpulnya bakal menjelaskan tentang masalah-masalah remaja. Pencegahan perilaku beresiko pada remaja. Oke, sebelum itu mungkin ya karena di sini cuacanya juga lumayan agak gerimis ya Bu. Kalau gerimis kayak gini teh pengennya tidur, pengennya terasa ngaringkuk lah lamun sauruna orang Sunda nama. Balah hangat Pas enak nama ngaringkuk gitu terasa di non nuang kopi ninyu gehu yang Bu. Nah, jadi supaya orang aya rasa semangat kita menyimak materi yang akan disampaikan kita fokus terlebih dahulu. Bisa di slide dulu. Nah, siap fokus ibu-ibu? Ya. Nah, iya nya Bu. Di dia aya lirik lagu. Kalau misalkan simpuring ngacakeun lirikan, terus aya titik-titik di dia berarti tinggal tepuk tangan. Bersemangat. Nah, itu udah tahu. Oke, itu ya. Gimana? Oke, ulang ya. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, gitu. Nama sarangnya Bu, sarang. Nah, tinggal baca tuh Ibu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim ya, mulai Bu. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, sekali lagi, tapi lebih cepat ya Bu. Lebih cepat. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Lebih cepat lagi. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu. Dan tidak lupa juga mungkinnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada penyuluh KB, baik itu dari Kecamatan Cendo dan juga khususnya mungkin kepada penyuluh KB di Kelurahan Pajajaran, Kelurahan Pajajarannya ataupun juga warga RW 8 yang telah menghadiri pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nah, kita lanjut aja ya ibu-ibu. Bisa di next slide. Nah, sebelum daripada itu mungkinnya karena tadi saya membahas tentang masalah remaja, ya masalah remaja. Ibu-ibu aya nu uningan masalah teh naon sih Ibu? Masalah itu kumaha sih? Aya nu masalah? Masalah itu kumaha sok ibu-ibu? Masalah teh naon sih? So, masalah persoalan. Saurang Ibu, saurang. Masalah perilaku. Berarti perilaku yang bermasalah ya, perilaku yang melakukan persoalan itu. Oke, bisa ambil tas. Oke. Ada sedikit tip ya bagi ibu-ibu yang senantiasa berinteraksi bersama saya. Saya ada sedikit hadiah kecil lah. Supaya ibu-ibu lebih interaksinya lebih dapat gitu. Karena kalau misalkan saya ceramah doang, itu takutnya malah ketiduran ibu-ibu. Nah. Oke, lanjut ya ibu-ibu. Nah, benar ya apa yang tadi dikatakan oleh Ibu siapa?
Ibu Erni ya. Jadi masalah itu adalah lebih tepatnya mah ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, itu adalah masalah. Ekspektasi itu kumaha atau ibu-ibu, ekspektasi itu orang teh misalkan hoyong suatu hal tapi hal tersebut tidak tercapai. Nah, itu teh masalah. Contoh misalkan simkuring ya kieu-kieu oge alumni di pesantren ibu-ibunya, alumni di pesantren. Kapungku simkuring pas menuju kelas 3 SMA. Pas kelas 3 SMA karena mungkin kegiatan-kegiatan atau salib abdi teh tiap dinten Kemis dugikeun ka dinten Sabtu teh uih di pesantren ka bumi. Jadi nya kitu we ngalong tiap Kemis uih ka Sabtu teh. Nah, ari mama abi atau api orang tua abi hoyong nanti yang terus di pesantren gitu nanaonan gitu capek-capek abi oge dugikakeun maksakeun gitu mapas jaraknya teh kirang langkung 6 kilo mapa karena naon karena emang nuturkeun hawa nafsu gitu hoyongan hoyong mugo merenya di bumi. Nah eta teh bisa menjadi masalah menurut siapa? Masalah menurut orang tua karena ekspektasi ataupun yang diharapkan oleh keluarga itu tidak disesuaikan dengan rafinya atau keinginannya. Nah itulah yang disebut dengan masalah. Begitu pula masalah-masalah yang terjadi misalkan zaman sekarang kayak contohnya misalkan ya masalah kan kompleks ya Bu, banyak lah. Kita mungkin gak harus mencontohkannya satu persatu. Namun di sini saya akan lebih mengkerucutkannya kembali. Masalah apa yang akan kita bahas adalah masalah pada remaja. Jadi apa itu remaja? Nah di sini dijelaskan bahwa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Itu adalah masa remaja. Kurang lebih anak-anak ataupun remaja itu dikategorikan sebagai remaja antara sekitar 12 sampai dengan 18 tahunan. 12 sampai dengan 18 tahun itu termasuk kategori remaja. Jadi kalau misalkan ibu-ibu bilang ke anak yang usianya di atas 12 tahun sebagai anak-anak, itu bisa dikatakan kalau menurut pandangan psikologis itu kurang tepat karena anak-anak itu adalah anak ataupun orang yang berada di usia kurang dari 12 tahun. Itu anak-anak gitu. Jadi tolong nyebarkan anak-anak ya. Tapi ternyata kita hari ujamannya masih kayaknya pantas kayaknya pemudanya. Nah 12 sampai 18 tahun walaupun ada yang menyatakan bahwa sampai 21 tahun itu menurut beberapa para ahli. Simkuring berenang usianya masih kayak 20 ke 21 tahun berarti bisa wae menurut para ahli itu masih kayak tergolong pada remaja. Nah, remaja akhir, tapi saya remaja kolot oke nya saya sermako masih kayak remaja. Nah, eta menurut perkawis remaja. Selanjutnya biasa digeser. Nah ibu-ibu, ini dia ayat ciri-ciri remaja itu masih ya remaja teh. Nah ciri-ciri remaja salah sawiosna anu kahiji terjadi pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, kematangan organ reproduksi dan perubahan bentuk tubuh. Nah fase remaja ini bisa dikategorikan sebagai fase transisi dari anak-anak menjadi dewasa kan. Nah makanya ada terjadi pertumbuhan secara signifikan. Pertumbuhan teh aya anu berdasarkan fisik, aya anu berdasarkan psikologis atau emosional ya, aya fisik, aya emosi. Aya pertumbuhan secara fisik, aya pertumbuhan secara emosi. Pertumbuhan secara fisik ya biasakan tingali itu kurang misalkan ku tinggi badana ataupun misalkan ku lamun pamegat mah aya jakun yang tumbuh jakun. Nah eta terjadi perubahan-perubahan secara fisik. Nah selanjutnya itu ada perubahan melalui emosi. Emosinya teh cenderung lebih intens dan mudah berubah. Ibu-ibu di dia ayat tuh kata nabi ibu-ibu anu mengeluh kesahkan tentang permasalahan remaja kira-kira naon sih ibu menurut ibu-ibu gitu remaja zaman ayeuna mah kumaha? Sok saurang ti aya deui. Yo, mana ibu? Mana? Iya sok mau ieu teh nyawa HP we. Nyawa HP. Masih bareng HP Watosan sampurna teh sok hare-hare gitu. Nah, jadi sorry ibu, sorry ibu makanya budak remaja ayeuna mah cenah sok main HP wae terus lamun dipamatahan terap-terap. Nah, eta berarti jadi salah satu faktor permasalahannya. Nah, kunaon banget itu sabab emosina cenderung lebih intens dan mudah berubah. Jadi pertumbuhan emosina kembali meningkat ibu pas di fase remaja teh. Jadi aya fase transisi eta sehingga belum bisa bijaksana, belum bisa melakukan perbuatan yang bisa dikatakan bijak lah. Kalau belum bisa dewasa dalam menentukan suatu pemilihan ataupun masih labil. Nah, masih labil remaja mah. Makanya emosinya itu cenderung lebih intens dan juga mudah-mudah berubah atau mood swings.
kadang geringan bu ayah itu pasti terus ya enggak nah di pentingnya nah ayam mood swings kan ini kan kadang-kadang kurang tehnya terus dicarikan misalkan tuh ibu-ibu terus dicarikan seberapa aja terus tiba-tiba cengiran atau kumaha nah tadi disebutnya mood swings moodnya berubah-ubah gampang berubah masih kurang nah itu kan ciri-ciri di remaja kamu misalkan ayah remakonya anu remako masih kena mood swings berarti ya benar tapi remako kena remaja kolot berarti nah terus anu katiluna mulai memikirkan nilai keyakinan dan juga masa depan. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak remaja itu mudah cemas, mudah depresi. Karena si anak-anak remaja itu udah mulai memikirkan nilai apa yang akan dia pegang, keyakinan apa yang akan dia pegang. Kayak misalkan dia punya tuntutan untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarganya. Jadi karena udah ada gambaran-gambaran di lingkungan sekitarnya, si anak-anak remaja itu ingin mendapatkan sesuai dengan ekspektasinya. Bagaimana step by stepnya dia terus berpikir sehingga dia gak fokus terhadap dirinya di masa sekarang, tapi berfokusnya itu ke masa depan. Terus berfokus ke masa depan sehingga dia ya banyak pikiran atau overthinking lah. Nah terus, nah terus, salah jangan ibu-ibu, ayah ciri anu lebih spesifik nah, nah ciri-ciri anu lebih spesifik nah, anu pertama. Ciri remaja ternyata ingin diakui oleh teman sebaya. Nah, ingin diakui oleh teman sebaya. Ayah kasus gitu ya, dimana ayah anak gitu, ayah seorang remaja anu diantarkan itu orang tua anak ke sekolah, diantarkan ke orang tua anak ke sekolah karena motor anak SMP gitu ya, anak SMP atau SMA, tapi alimen. Kenapa anak itu sebab ingin diakui oleh teman sebayanya. Jadi kita kan masih kayak ayah pemikiran kita, oh cina juga budak TK masih kayak diantar-antar ke kolot, nah anak mami gitu. Jadi ingin ada rasa validasi dari teman-teman sebayanya. Itulah ciri-ciri lebih spesifik terhadap remaja. Nah maka ibu-ibunya lah misalkan budak TK kan mau diantarkan kurang bahkan ditungguannya di payudan kelasnya oke. Bingung kan gitu anak TK mah. Lamun anak SD meureun beuki ka dieu beuki isi nya mau diantar-antar teh ya karena faktor lingkungan yaitu ingin diakui oleh teman sebaya. Anu kaduana mulai mandiri dari orang tua namun masih membutuhkan bimbingan. Nah, ieu mah jadi orang tidak boleh juga menjudge ataupun menghakimi ke si remaja itu sendiri. Karena bisa saja sesuai apa yang tadi saya katakan bahwa karena fase remaja ini merupakan fase di mana seorang remaja ingin mendapatkan nilai-nilai ataupun keyakinan yang dia pegang, maka ia ingin mulai mencari jati dirinya sendiri, mandiri. Dan ini juga berkesinambungan dengan yang nomor 3 yaitu mulai belajar mengambil keputusan sendiri. Makanya ibu-ibu kalau misalkan ingin memberikan suatu arahan kepada anak remaja itu baiknya jangan secara memberikan perintah secara langsung, tapi coba adakanlah diskusi dengan remaja itu. Kira-kira nih gimana kalau menurut kamu, kasih aja pilihan-pilihan supaya si remajanya itu juga bisa melakukan pemikiran, bisa berpikir dan juga bisa menentukan keputusannya sendiri. Itu ibu-ibu. Jadi kita jangan merasa kayak nggak dihargai gitu sebagai orang tua kayak udah kurang banyak penghargaan bisa itu kurang jadi papat-papat kurang begitu karuan tapi asal dihargaan bisa budak bukan berarti gitu kita nggak dihargai sama anak kita atau sama remaja. Mungkin saja remaja itu ingin mengambil keputusannya sendiri, ingin mandiri. Itunya ibu-ibu. Terus selanjutnya. Nah, remaja menurut psikologis. Nah, remaja digambarkan sebagai masa storm and stress, badai dan juga tekanan karena penuh dinamika dalam identitas, emosi dan hubungan sosial. Nah, karena fase remaja ini bisa dikatakan sebagai fase awal seseorang mulai berinteraksi secara sosial, maka otomatis dia merasa kayak banyak sekali tekanan-tekanan yang dia hadapi. Padahalnya ibu imahnya sedikit curhat tapi pas kakumpul menuju SMP atau SMA halaman gitunya biologika kumpul SMP SMA asana teh pang sibukna asana teh pang tertekanan gitunya melebihi orang tua melebihi orang-orang dewasa lain di pasihan PR salit gitu aduh asa
di pacaran apa kieunya hari ibu mah ayo we cenah boga sasapumpun tapi lagi sasapumpun. Nah karena fase remaja itu fase awalnya dia mulai berinteraksi secara sosial kayak oh kieunya lingkungan sosial teh capek geningan padahal itu hanya sebutirnya aja gitu setetesnya aja belum secara keseluruhan. Ayeuna we nya simkuring pas menuju semester 5 dagdir durku tugas kali itu penyuluhan praktik kaci cendol ka solokan jeruk nya kaci cendol ka solokan jeruk ka bojong soang kukurilingan tapi asa teu nah biasa-biasa wae sih biasa-biasa wae teu sapertoskeun kapumpul pas fase remaja gitu asa cara rape asa tertekan asa si paling tertekan gitu. Nah asa si paling memang kenapa pas fase remaja karena emang dia mulai berinteraksi secara sosial. Nah itu remaja menurut psikologis. Selanjutnya, nah data kesehatan mental remaja. Nah kenapa gitu penting bagi kita untuk mengetahui tentang kesehatan mental? Di samping mungkin kesehatan secara fisik, ada juga kesehatan mental. Nah kesehatan mental itu juga bisa dikatakan sebagai suatu hal yang penting karena kalau misalkan tidak dijaga maka otomatis kita tidak akan melakukan aktivitas kita secara optimal. Nah, maka daripada itu menurut WHO sebanyak 1 dari 7 remaja usia 10 sampai dengan 19 tahun di dunia pernah mengalami gangguan mental. Satu dari 7. Mun dia misalkan aya remajana Abi misalkan Hana terus di sana ada Rere tilu ditambihan 4 deui. Nah, salah satu nanti kemungkinan besar memiliki potensi untuk gangguan mental ya gangguan mental yang di sini disebutnya yang dimaksud di sini itu apa yaitu depresi kecemasan gangguan perilaku depresi teh sama model teh misalkan ya tadi geningan seolah paling tertekan gitu. Nah terus sama kadang kecemasan teh nah dia karena tadi dia teh memegang nilai-nilai keyakinan dia ingin dia pegang gitu kira-kira bagaimana sih caranya orang bisa membagikan orang tua dan lain sebagainya. Nah itu mulai dari terjadi kecemasan. Jadi kecemasan datang karena memikirkan sesuatu yang belum datang, belum terjadi. Nah, kecemasan berlebihan. Nah, terus banyak yang mulai merasakan masalah kesehatan mental sejak usia 14 sampai dengan 18 tahun. Nah, lebih dari setengah remaja tidak mencari bantuan karena takut, malu, atau tidak tahu harus kemana. Nah, sesuai apa yang tadi dikatakan juga bahwa remaja itu pengennya itu mandiri aja gitu. Nah, terus bisa dilanjut. Nah, ini juga bahkan menurut survei MHS gitu bahwa kesehatan remaja di Indonesia ya, namun tadi mah di dunia, namun di Indonesia memiliki satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Jadi 1 dari 3 remaja beki dari kecil. Jadi kalau misalkan di ayat 3 remaja, Abi, Reren, terus teh Hana, salah satu di antara ketiga kita teh memiliki gangguan kesehatan mental. Ya gitulah problematika kesehatan mental di Indonesia ya Bu. Bahkan itu salah sama aya link ya Bu, link video YouTube. Ibu pernah ningali TikTok atau ningali video atau Bu anu ngamuk-ngamuk hoyong airok gini kan? Ya. Nah, anu ngamuk-ngamuk hoyong airok tantrum ya disebut teh tantrum. Nah, ai tantrum itu teh penyebabna naon? Nah, penyebab tantrum eta salah satunya eta teu tiasa ngabahasakeun, teu tiasa berkomunikasi dengan apa yang dia inginkan. Sehingga dia melakukan aktivitas menendang atau punya joget naon lah gitu tuh para rubuh. Dilampiaskeun karena punya para rubuh lah. Gitu. Katanya disebutnya tantrum. Ari tantrum biasanya muncul ke anak-anak bukan ke remaja. Anak-anak mah masih lucu ya. Tapi anak we ibunya ngeselin langsung bisa boborokan di tempat umumnya nangis. Tahun remaja mah sanes imut-imut tapi amin-amin. Lucu-lucu tapi bikin malu ya. Nah, tapi remaja oke nya aya gitu anu tantrum anu tadi anu ku abi disebutkeun nya di dieu aya link YouTube benerna biasa dibukanya YouTube-na contoh anu tantrum hoyong aerok yang di tajong tapanto hoyong aerok. Nah eta teh tantrum kunaon pang biasa tantrum lamun anak-anak anak pribadi mah maklum gitu karena dia masih memiliki keterbatasan kosakata belum memiliki kosakata yang banyak jadi belum bisa berbicara.
Lamun anak remaja itu bukan karena keterbatasan kosakata, tapi dia tidak bisa untuk menyampaikan komunikasi kepada di sekitarnya, baik itu kepada keluarga ataupun kepada teman dekatnya. Nah, itulah menjadi problemnya. Jadi anak-anak itu mungkin ada yang tantrum atau amok-amokan, ya salah satu faktornya karena dia tidak bisa memvalidasi emosinya kepada orang lain. Aku teh misalkan lagi sedih nih, misalkan itu daya ruang untuk curhat gitu si remaja eta teh. Nah, kan PR ibu-ibu merenya salah satu dosanya eta orang biasa memberikan wadah ataupun ruang kepada anak-anak ataupun remaja untuk bercerita. Sok naon kita tadi di sekolah aya kemana ya. Nah, karena kan dia bakal dijelaskannya pola-pola asuh anu tipe-tipe pola asuh dalam keluarga. Nah, selanjutnya boleh di next. Masalah-masalah remaja. Nah, iya masalah-masalah umum secara remaja. Anu kaiji kecanduan gadget, larasnya anu tadi kecanduan gadget dan media sosial. Anu kedua konflik dengan orang tua. Nah, konflik dengan orang tua kira-kira penyebabnya naon? Gadget. Penyebabnya gadget. Penyebabnya gadget. Kurang perhatian orang tua juga bisa. Nah, kurang perhatian orang tua berarti kurang komunikasi ya. Nah, terus Sama sibuk pegang HP. sama sibuk. Satu ruangan Tapi kayak gak ada orang gitu. Kita curhat lah, ada masing-masing. Curhat. Nah, gak apa-apa ibu, gak apa-apa ibu. Kenyataannya ya. Iya. Nah, yang ketiga itu ada permasalahan emosi dan juga stres akademik. Stres akademik, stres di sekolah, stres tugas. Padahal ada tugas pada dasarnya ku dinanya, ku dipikirkan tapi ku dikerjakan. Kamu apa? Pergaulan bebas dan pengaruh teman sebaya. Yang kelima, masalah prestasi dan juga motivasi belajar menurun. Kadang mungkin ada masalah remajanya salah satunya tekanan akademik tadi. Abi mah hoyong ranking hiji, ranking 2, tapi anggar we teu tos usaha semaksimal mungkin tapi anggar we pada realita nama teu teuing wae. Nah, eta salah sawiusna masalah-masalah remaja. Terus salajengna aya hubungan percintaan dini nya bucin, nya cinta monyet, nya lamun anak-anak zaman itu kira-kira ya ibu kalau misalkan ada remaja pacaran itu kira-kira penyebabnya kenapa? Ya karena ingin disemangati ingin punya rumah yang lain. Nah berarti penyebabnya itu adalah karena tidak adanya ruang di keluarga sehingga dia mengambil ruangnya itu di orang lain, baik di temannya ataupun di pacar. Nah selanjutnya itu ada bullying. Nah ibu-ibu ini salah satu masalah anu paling darurat ataupun paling urgent ya di zaman yang kita bullying. Lamun misalkan ayah remaja anu sekolah, saya nama kurangnya ditaruh karena lamun misalkan di sekolah, ayah tilu kemungkinan. Yang pertama sebagai pelaku, yang kedua sebagai korban, dan juga penonton. Sebagai penonton maka tugas orang harus kira-kira di sekolahnya kumaha wae gitu. Nah gitu perasaannya kumaha wae di sekolah teh. Jadi ya divalidasi lah gitu emosi-emosi teh, komunikasinya ditekankan lebih baik lagi. Nah itu masalah remaja. Selanjutnya, nah ini mungkin sebab akibat tadi ya, apa yang tadi saya sebutkan bahwa remaja merasa tidak didengar dan tidak dipahami. Kira-kira penyebabnya itu, akibatnya itu kayak gimana? Akibatnya itu mereka akhirnya mencari pelarian ke gadget, ke teman sebaya ataupun ke hubungan percintaan tadi. Itu karena apa ibu-ibu? Karena mereka merasa tidak didengar ataupun tidak dipahami. Terus, sehingga akibatnya itu memperbesar kesenjangan emosional dengan orang tua. Mengatakan banyak konflik antar remaja dengan orang tua. Salah satunya adalah penyebabnya karena apa? Karena remaja itu merasa tidak didengar dan juga tidak dipahami. Nah, kenapa remaja tidak bisa merasa tidak didengar atau tidak dipahami? Karena bisa jadi pola asuh orang tua yang terlalu memerintah, tidak melakukan diskusi terhadap remaja itu sendiri. Itu ibu-ibu. Nah, selanjutnya masih ya tentang sebab akibat yang kedua. Boleh di next. Nah, ada komunikasi yang digunakan cenderung otoriter ataupun agresif.
Nah, orang tua sering memberi perintah, bukan berdialog, sehingga remaja akhirnya melawan ataupun berbohong atau menarik diri. Nah, ibu-ibu, konsekuensi ketika misalkan orang tua itu terlalu otoriter, terlalu memberikan perintah, mendikte dan lain sebagainya, remaja itu pada akhirnya akan melawan. Melawannya itu entah itu di depan kita ataupun di belakang kita. Karena kan mungkin kalau misalkan di depan kita ya kayak mamut-mamut gitu si remajanya, tapi kalau di belakang kita mah ya kita tidak tahu gitu. Nah, terus yang kedua bisa saja si remaja itu malah berbohong. Nah, ini menjadi salah satu bahaya juga gitu kalau misalkan si anak tersebut udah dibiasakan membohong. Jadi awal mula daripada berbohong bisa saja gitu terjadi pada lingkungan keluarganya. Nah, yang ketiga adalah menarik diri. Nah, si remaja itu pada akhirnya tidak percaya diri gitu terhadap potensi ataupun kemampuannya. Jadi, udah aku mah ikuti sama orang tua aja. Gitu. Nah, selanjutnya sebab akibat yang selanjutnya itu ada tidak ada ruang aman untuk mencurahkan perasaan. Nah, masalahnya apa? Masalah emosi, stres, akademik body, stres akademik, body image, hingga bullying tidak tersampaikan, sehingga remaja menanggungnya sendiri dan mencari solusi yang salah. Nah, terus kemudian sebab akibat yang terakhir itu udah ya. Nah, berarti ini udah masuk kepada pola asuh. Ibu ada beberapa tipe dalam pola asuh. Setidaknya ada 4 tipe yang kita ambil ataupun yang kita hitung itu. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Kalau pola asuh otoriter, sifatnya itu yang pertama banyak aturan, sedikit dialog. Banyak aturan, sedikit dialog. Terus yang kedua menggunakan hukuman, banyak sekali hukuman. Dan yang ketiga adalah anak dituntut patuh secara total tanpa mempertimbangkan misalkan keinginan si anak ataupun si remaja itu. Nah, dampaknya adalah yang pertama, si anak itu mudah memberontak. Ya, karena manusia itu pada hakikatnya ingin mencari kebebasan. Maka ketika misalkan manusia itu terlalu dikekang, itu sewaktu-waktu pasti ingin memberontak. Sadar ataupun tidak sadar. Terus yang kedua adalah tidak percaya diri. Anak mungkin banyak sekali gitu ya di lingkungan mahasiswa ataupun di kampus yang tidak bisa mengungkapkan pendapatnya, tidak bisa mengajukan tangan, tidak bisa bertanya di ketika diskusi. Ya salah satunya adalah karena faktor tidak percaya diri. Kenapa tidak bisa percaya diri? Bisa saja gitu. Penyebabnya itu adalah karena pola asuh otoriter tadi. Terus yang terakhir adalah takut berpendapat, ya sama aja kayak tadi itu tidak percaya diri. Selanjutnya ada pola asuh yang kedua. Nah, kalau pola asuh yang kedua itu disebutnya ya lanjut. Pola asuh permisif. Kalau pola asuh permisif ini kebalikan dari pola asuh yang otoriter, di mana yang pertama kebebasannya itu terlalu berlebihan. Sok lelah kumaha anjeun gitu, sok lelah kumaha anak king misalkan badai kumaha we bebas lah. Terus anu kaduana jarang memberi batasan. Jadi benar-benar dibebaskan si anak teh. Anu kadiona menghindari konflik di sini. Jadi kamu semisalkan aya konflik si remaja itu orang tuanya tidak mau bertanggung jawab, akan pura-pura nggak lihat gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yang pertama adalah anak kurang disiplin. Yang kedua cenderung impulsif. Impulsifnya kumaha ibu-ibu? Impulsif oleh. Jadi apa yang diinginkan si anaknya pengen benar-benar tercapai. Jadi apa yang diinginkan itu harus terpenuhi. Itu teh impulsif, perilaku impulsif. Nah, yang ketiga adalah mengatur diri regulation. Nah, terus yang ketiga, pola asuh yang ketiga itu ada pola asuh yang abai. Nah, perbedaannya dengan pola asuh yang permisif tadi, di sini cirinya itu minim perhatian dan komunikasi. Ingat ya, di sini mah minim perhatian dan juga komunikasi, bukan kayak yang tadi. Kalau yang tadi mah benar-benar dibebaskan gitu. Terus yang kedua, orang tua sibuk atau tidak hadir secara emosional. Kayak yang tadi ya, kalau misalkan anak kita mungkinnya di hari pertama sekolah ataupun ketika sekolah kita tidak menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana ketika di sekolahnya. Nah, itu adalah pola asuh yang abai. Dampaknya seperti apa? Dampaknya yang pertama anak mencari pengakuan dari luar, kayak yang tadi yang mencari pacar ataupun mencari teman-temannya, gengan. Terus yang kedua ada rentan kecanduan gadget, dan yang terakhir ada rentan perilaku beresiko ataupun menyimpang, kayak yang tadi ya karena terlalu dibebaskan sehingga dia punya pergaulan yang terlalu bebas. Selanjutnya yang terakhir adalah pola asuh yang baik ataupun yang berkualitas. Boleh di next. Nah, pola asuh yang terbaik ini ciri-cirinya adalah yang pertama ada aturan namun disertai dengan dialog. Ada aturan tapi disertai dengan dialog. Ya, misalkan ka remaja teh sok misalkan kamu
mau bermain, tapi kamu harus ngerjain dulu tugas. Terus kalau misalkan kamu makan, jangan lupa cuci dulu piringnya. Nah, itu adalah salah satu cara di mana pola asuh itu yang terbaik adalah adanya aturan dan juga dialog. Dan terus yang kedua adalah memberikan kebebasan tapi terarah. Ya, kebebasan tapi juga terarah, dan yang terakhir adalah orang tua yang hangat tetapi juga tegas. Nah, dampaknya adalah anak percaya diri, mampu mengambil keputusan, dan hubungan orang tua atau remaja lebih harmonis. Seperti itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau misalkan mau milih antara pola asuh otoriter, permisi, abai, sama pola asuh yang terbaik ini, kira-kira mau yang mana? Kira-kira yang keempat kan? Nah, yang keempat. Tapi kalau misalkan di dalam realitanya kira-kira masih masuk kategori yang mana nih? Yang ke-1, kedua, ketiga, keempat nih? Insya Allah lagi bertahap keempat ya. Kita doakan semoga istiqomah ya ibu, konsisten. Nah, ibu-ibu, mungkin ini udah pada mulai bosan ya, padahal nanti ada lagi satu yang akan disampaikan oleh saudara Hana tentang solusinya. Tadi kan saya sempat menyinggung bahwa kuncinya adalah apa? Komunikasi. Komunikasi nanti akan disampaikan oleh Hana. Namun sebelum daripada itu kita cek sound terlebih dahulu. Ibu-ibu, saya ada sedikit ice breaking. Ketika saya misalkan bilang hidung ataupun bilang hidung, berarti ibu pegang hidung. Kalau misalkan saya bilang telinga, berarti iya ke telinga. Kalau saya bilang mata, berarti pegang mata. Tapi syaratnya ibu-ibu harus lihat saya. Oke, lihat saya ya. Oke, siap ya ibu-ibu. Mata, telinga, dagu, hidung, dagu, dahi, telinga. Banyak yang salah. Kalau yang salah nanti tereliminasi ya, dan nanti bakalan ada door prize terakhir ya dari saya. Oke, siap? Jadi si anaknya ngomong cuman merem. Enggak, kan saya mau emang pengen coba ibu. Coba saya mah. Jangan merem, jadi dia tahu mana merah. Oh ya, siap. Mungkin bisa dilihat ya sama itu, Hana. Bisa dilihat. Hidung, mata, telinga, dagu, dahi, mata, hidung, telinga, mulut. Oke, mata, telinga, hidung. Siapa yang terus? Gak ada. Dagu, hidung, telinga, mata. Oke, kayaknya udah pada fokus semua. Gak ada yang kalah, ini masih banyak fokus. Oke, mungkin itu saja ya. Bisa di next mungkin terakhir ya, ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah jika dilihat dari semua poin masalah yang tadi, remaja yang disebutkan adalah ada satu penyebab besar yang menjadi akar bersama dari hampir semua masalah tersebut, yaitu kurangnya komunikasi yang efektif antara remaja dan orang tua. Akar utamanya adalah kurangnya komunikasi yang hangat, terbuka, dan saling memahami dalam keluarga. Maka nanti bakal disampaikan juga tentang komunikasi asertif itu yang kayak gimana. Mungkin sebelum daripada itu barangkali dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, karena tadi silakan, ada yang mau bertanya mungkin ibu-ibu. Gak ada, cukup. Oke, ibu, semangat. Jadinya kalau udah kejadian gitunya ada saudara saya remaja gitu, sekarang depresi gitu. Nah itu gimana misalkan kan udah 4 tahun kuliah gitu ya di Jawa, sekarang depresi gitu, nggak tahu kenapa, pulang ke Bandung itu mengurung diri gitu. Setelah lulus berarti ya? Belum mau Dibully malah bu. mau itu skripsi gitu. Ya. Sekarang mengurung diri ya. Nah solusinya gimana? Semua keluarga juga udah berusaha gitu, berusaha. Biasa. Jadi mengurung diri di kamar terus gitu, paling keluar. Nah cara kalau udah kejadian Kalau misalkan udah kejadian, biasanya kalau misalkan kejadian itu disebutnya antisosial ya bu, ansos atau ya antisosial. Kalau orang-orang Jepangnya itu disebutnya hikikomori kalau orang Jepang. Nah, hikikomori itu perilaku di mana seorang itu merasa kayak udah dia itu terlalu, bisa jadi gitu salah satu penyebabnya itu adalah karena dia terlalu fokus dengan apa yang ia kejar ataupun apa yang ia impikan, kayak misalkan ada tugas perkuliahan atau apapun itu, sehingga dia mengesampingkan nilai-nilai sosialnya ataupun aspek-aspek sosial. Jadi terlalu fokus terhadap keyakinan yang dia pegang tersebut, kayak tadi akademik atau apapun itu. Nah, kalau misalkan udah kejadian kayak gitu, sebenarnya
hal yang paling penting itu adalah bukan penghakiman ataupun memberikan suatu penghakiman kepada orang tersebut, oh kamu mau antisosial enggak, tapi justru kita harus sering-sering untuk memfasilitasi kepada orang tersebut kita barengi terus gitu sama keluarganya, ataupun misalkan kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan di luar rumah, kayak misalkan ajak anak tetangga ataupun anak yang lain gitu untuk mengajak dia gitu bareng-bareng, karena kalau kondisinya itu masih memungkinkan mah bisa aja gitu dia berubah, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan mah kita harus lebih tahu dulu gitu, cari tahu ada yang disebut dengan asesmen ya ibu-ibu. Asesmen penilaian dulu, kira-kira ini udah masuk kategori yang ringan, sedang atau berat, karena itu tergantung daripada levelnya gitu, kuantitasnya. Kalau misalkan kualitasnya itu udah terlalu berat, ya itu harus dirujuk dulu, entah itu ke konselor ataupun juga ke psikiater ataupun psikolog, seperti itu ibu. Jadi ya penting juga gitu, kita harus memahami apakah kira-kira ini udah termasuk pada gejala yang berat, ringan ataupun sedang. Berapa hari sekali nanti? Oke, itu palingnya ibu. Mungkin nanti untuk selanjutnya kita lanjutin ke materi yang kedua. Nah, sebelum itu saya kembalikan lagi kepada MC. Sekian dari apa yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.